Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen pengampuh Dr. Andes A. Aco Agus SH MPD, dosen mitra Muhammad Asriyadi SPD MPD. Perkenalkan, saya atas nama Putri Ulia Atika Arfi 210208502061 jurusan Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kelas 04. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional. Identitas nasional Indonesia mencakupi semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia, negara-negara atau nation state, Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, Undang-Undang 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integrasi budaya nasional. Tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapatkan perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupaya strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat presentase yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain, mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Pentingnya identitas nasional bagi negara. Yang pertama itu untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Kedua, sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, pentingnya untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama itu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara. Yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ada beberapa faktor pembentukan identitas bangsa. Yang pertama itu primordial, kedua sakral, ketiga tokoh, keempat Bhinneka Tunggal Ika, kelima sejarah, keenam perkembangan ekonomi, ketujuh kelembagaan. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhan dengan pembukaan dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya dan yang meliputi beberapa tiga, yaitu yang pertama realitas, identitas, fleksibilitas. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa
sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrat, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Ada beberapa faktor pembentukan integrasi nasional, terdiri dari dua, yakni faktor pendorong dan faktor pendukung. Berikut ini faktor pendorongnya. Yang pertama itu adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat dan gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Sementara faktor pendukung, yaitu yang pertama itu faktor sejarah membangun rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan ideologi nasional. Yang ketiga, seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, integrasi nasional memiliki sikap dan keinginan yang kuat untuk kembali bersatu dalam kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, terdapat ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan. Yang kelima, pembangunan semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama itu pentingnya integrasi bagi negara Indonesia. Yang kedua, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan bangsa Indonesia, keanekaragaman bangsa, kurangnya rasa toleransi, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, radikalisme, globalisasi. Yang ketiga itu modal yang dimiliki negara Indonesia sehingga bisa mempersatukan seluruh wilayah. Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu definisi konstitusi menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu Richard S. K. Card G. Friend-Reis. Yang ketiga C.S. White, C.F. Strong, dan yang kelima William Budiarjo. Pentingnya konstitusi bagi negara dan alasannya setiap negara memiliki konstitusi, karena apabila tidak ada konstitusi dalam suatu negara, maka negara tersebut susah untuk menjalankan pemerintahannya yang akan kacau. Ketiga, hal yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Yang keempat, fungsi konstitusi negara. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan catatan sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, lalu berubah menjadi Undang-Undang RIS 1949. Lalu ketiga, lalu berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Keempat, dan perubahan lagi menjadi Undang-Undang 1945. Alasan konstitusi adalah guna menyelesaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Pada masa reformasi, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen.
Amandemen dilakukan pada tahun 1999 sampai 2000 dalam sidang umumnya maupun tahunan oleh MPR. Yang pertama itu amandemen pertama Undang-Undang 1945 pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Kedua, amandemen kedua Undang-Undang 1945 pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 pada sidang tahunan MPR 2001 amandemen pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Keempat, amandemen keempat Undang-Undang 1945 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada, kemudian berdampak pula pada perubahannya sistem ketatanegaraan di Indonesia untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tahanan negara, keutuhan kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahpahaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.